supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus. Yang pertama, menyatakan terdakwa Alam Syah Harahap alias Godang bin Marhalim Harahap, terdakwa kedua Remigius bin Ciprianus Nefsa, dan terdakwa tiga Dongan Lubis bin Timbul Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak melanggar pasal 76C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa disebabkan keburukan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang keempat, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Tembusai Tengah ya, atau Dalu-Dalu di Kecamatan Tembusai. Dari Datuk Adat Muhammad Tembusai sendiri, bagaimana menanggapi terkait tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi, Pak? Ya, terkait tuntutan disampaikan jaksa penuntut pada sidang kedua tadi, ya kami atas nama Lembaga Rapat Adat Tembusai merasa kecewa. Kenapa demikian? Karena hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut hanya 3 bulan. Artinya ini tidak sesuai dengan harapan daripada kami selaku masyarakat adat. Artinya apa? Kita melihat masalah ini serius. Kenapa demikian? Artinya kita kan di laporan jelas adanya aksi premanisme yang dilakukan oleh Alam Syah CS di Luak Tembusai. Artinya dengan tuntutan jaksa penuntut ini mencederai ya hati dan perasaan kami, dan ini juga berindikasi membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat adat terhadap hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa mungkin upaya yang akan dilakukan oleh Luak Tembusai menyikapi ini, Pak? Ya, kalau upaya dari kita bermohon dan meminta kepada hakim ya agar hakim ini lebih menggunakan hati nuraninya dalam menyikapi apa yang terjadi. Artinya kita meminta kepada hakim agar hakim itu memutuskan perkara ini seadil-adilnya dan membuat kita masyarakat ini puas ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami duluan mendengar adanya isu-isu bahwasannya putusannya nanti akan masa percobaan tuh. Bagaimana tanggapan atau terkait isu-isu itu tuh? Ya, kita berharap ini terkait anak bahkan kita yang istilahnya yang menjadi terdakwa, ya kita berharap kepada hakim agar memberikan hukum seringan-ringannya. Kenapa demikian? Karena istilahnya anak kita juga korban daripada masalah ini. Makanya tadi kita sampaikan, kita berharap pada hakim ini untuk lebih adil dalam memutuskan vonis ataupun sanksi terhadap anak keponakan kita. Setelah ini penyampaian tuntutan, agenda sidang selanjutnya apa nih? Bacaan Pembacaan putusan ya. Berarti setelah ini akan diputuskan ya? Ya, insyaallah akan diputuskan pada hari Kamis. Apa yang akan dilakukan oleh Luak Tembusai untuk mengawal vonis ini? Kami selaku tokoh adat Datu-Datu di Luak Tembusai tetap akan mengawal proses hukum yang terjadi kepada anak ponakan kami dan tuntutan kami kepada pihak sebelah. Kami akan tetap mengawal hingga ke fase akhir dalam proses pengadilan, yaitu putusan. Sejauh ini apakah sudah ada komunikasi nggak dengan pihak JPU-nya menanyakan alasan mengapa kok ini dituntut rendah gitu, Pak? Untuk saat ini kami belum pernah bertemu dengan jaksa penuntut umum. Jadi inilah rasa kekecewaan kami sebagai masyarakat adat Luak Tembusai. Anak keponakan kami melakukan, anggaplah tindak pidana itu di rumah kami, di kampung kami. Karena apa? Karena mereka akan berkoar membakar kampung kami. Itu reaksi alami untuk anak-anak muda. Dan pihak yang kami laporkan, mereka obrak-abrik kampung kami. Jadi kami mohon kepada hakim untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Luak Tembusai. Itu pengharapan kami. Cuman
inilah kami masyarakat Luhak Tembusai membuat komitmen dari awal akan menempuh jalur hukum. Dan mohon maaf kami kalau memang kekecewaan kami ini terpenuhi nanti, rasa kepercayaan masyarakat adat, masyarakat Tembusai terhadap hukum mungkin akan bertolak belakang dengan yang sekarang. Jika nantinya di persidangan terakhir nanti vonis itu terdakwa divonis ringan nih Pak Datuk, ini apakah akan ada upaya hukum lanjutan seperti banding misalnya? Itu akan kami rembukkan bersama apa langkah kami selanjutnya. Jadi mohon doa-doa dari anak kemenakan yang ada di 5 luhak dan luhak-luhak lain, kami mohon dukungan, mohon sokongan, kami mohon doa agar terbuka hati nurani dari hakim dalam memberikan keputusan pada hari Kamis ini. Tuh, terakhir tuh bisa minta tolong dijelaskan sedikit asal muasal permasalahan ini tuh. Yang kami dengar kan asal muasalnya pertikaian antara anak dengan anak. Ya. Kok bisa penganiayaan orang tuanya ikut di situ tuh? Ya inilah yang kami perjuangkan sekarang. Dalam bahasa adat kami ada bahasa anak-anak main lidi, orang tua cucuk mati. Jadi kalau kami, fungsi kami di kampung, fungsi kami secara adat di kampung menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Seharusnya selaku orang tua mereka akan mencari orang tua yang di kampung dan mengajak berembuk kalau memang mereka mengakui mereka masyarakat adat. Tapi nyatanya mereka mengambil tindakan sendiri yang jelas-jelas merusak marwah kami, mengganggu marwah kami. Nah inilah dengan komitmen kami masyarakat Luhak Tembusai yang sadar hukum, kami menempuh jalur hukum. Jadi di dalam perjuangan ini memang banyak rasa kekecewaan kami, mulai dari penyidikan di kepolisian hingga pada jaksa penuntut umum yang menjatuhkan tuntutan sama. Jadi kami minta kepada hakim untuk terketuk hati nuraninya, memberikan, menilai, memutuskan apa yang terbaik. Jadi kami hanya berharap itu. Kalau tentang tindakan kami belakang, kami akan rembukkan bersama dan itu akan menjadi keputusan kami. Terima kasih.